Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Dr. Andes R. Imam Suwardi Wibowo MPD dan Bapak Priyanto SPD MPD selaku dosen pengampu mata kuliah wacana kelas reguler A Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Jambi. Baik, di sini dalam video kali ini tentunya kami kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami terkait topik yaitu memahami struktur wacana dalam bahasa Indonesia. Nah, kali ini kelompok 3 terdiri dari anggota yaitu saya, Malika Hijriyati Dewi, NIM A1B1200009, dan nanti ada rekan saya yaitu Nurhaliza Amanda dengan NIM A1B1200027, dan selanjutnya ada Tiara Noprianti dengan NIM A1B1200032. Dan yang terakhir ada Cindy Claudia Siringoringo dengan NIM A1B1200016. Yuk langsung aja kita bahas tuntas tentang memahami struktur wacana bahasa Indonesia. Langsung saja untuk penyaji pertama kepada Cindy Claudia Siringoringo. Baik, perkenalkan nama saya Cindy Claudia Siringoringo, NIM A1B1200036 sebagai pemateri pertama dalam video diskusi kita pada hari ini. Adapun materi kami yaitu memahami struktur wacana bahasa Indonesia. Nah, apa saja sih struktur wacana dalam bahasa Indonesia? Nah, yang pertama itu struktur makro wacana. Nah, apa sih struktur makro wacana ini? Struktur makro menurut Van Gogh adalah makna global dari suatu wacana yang dapat diamati dari topik ataupun tema yang diangkat dari suatu wacana. Nah, tema dan topik ini juga sisi tertentu dari suatu peristiwa. Struktur makro wacana ini dibagi atas dua, yaitu tema wacana dan topik. Nah, apa sih tema wacana ini? Tema bersifat abstrak, ruang lingkupnya lebih luas daripada topik. Jadi, tema merupakan perumusan dan kristalisasi topik-topik yang akan dijadikan landasan pembicaraan atau tujuan yang akan dicapai melalui topik tersebut. Yang kedua, topik. Topik wacana adalah proposisi yang menjadi bahan utama percakapan. Percakapan dalam suatu dialog. Pembicara dapat berbicara tentang suatu topik tertentu atau dua topik yang berbeda. Satu topik yang dibagikan oleh dua atau banyak pembicara tersebut sebagai topik tunggal, yaitu dialog yang hanya membicarakan suatu topik, umumnya berbicara hanya mengikuti alur si pembicara. Demikian pemaparan singkat dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf dan akan dilanjut oleh teman saya. Baiklah, saya Malika Hijriyati Dewi akan memaparkan materi tentang superstruktur wacana. Nah, teman-teman udah pada tahu belum apa itu superstruktur wacana? Kita akan membahas terlebih dahulu dari pengertian. Apa sih sebenarnya superstruktur wacana itu? Superstruktur diartikan dan kita kutip dari salah satu pendapat ahli menurut Van Gogh dalam Erianto tahun 2019 dan halaman 227. Superstruktur adalah skema konvensional yang menyajikan bentuk secara keseluruhan dari isi wacana yang merupakan konten atau isi makrostruktur sehingga dapat dikatakan suprastruktur merupakan kerangka dan alur teks sehingga strukturnya skematik. Nah, pada hakikatnya superstruktur ini merupakan kerangka dasar, kerangka landasan, kerangka yang menjadi pokok sebuah teks yang meliputi susunan atau rangkaian struktur atau elemen sebuah teks dalam membentuk suatu kesatuan yang koheren dari wacana itu sendiri. Oleh karena itu, dari pendapat ahli dan beberapa pengertian dapat kita simpulkan bahwa superstruktur ini merupakan hal yang menjadi landasan kita agar lebih praktis dalam membuat ataupun menyusun sebuah wacana. Superstrukturnya seperti apa saja yang harus kita perhatikan? Kita langsung bahas. Yang pertama ada pendahuluan. Nah, teman-teman sudah pada tahu belum pendahuluan itu apa?
sepertinya sudah pada tahu lah ya, karena dalam menyusun artikel, dalam menyusun esai, dalam menyusun karya ilmiah ataupun seperti proposal, pasti sudah ada yang namanya pendahuluan. Nah, pendahuluan dari segi konteks wacana itu sendiri apa? Pendahuluan sendiri menurut Ari Kunto pada tahun 1997 halaman 17 menyebutkan tentang pendahuluan ini dengan eksploratoris sebagai dua langkah dan perbedaan antara langkah pertama dengan langkah kedua adalah penemuan dan pendalaman. Memilih masalah adalah menemukan masalah. Kemudian pendahuluan bermaksud mendalami masalah itu sehingga harus dilaksanakan secara lebih sistematis dan intensif. Dalam wacana sendiri, bagaimana sih ciri-cirinya pendahuluan bisa terlihat pada bagian awal wacana? Yaitu di awal wacana sudah memberikan gambaran umum tentang masalah yang akan diangkat dengan model piramid terbalik untuk menggambarkan gambaran mulai dari hal yang global ataupun secara umum sampai mengerucut ataupun fokus pada masalah inti, objek, serta ruang lingkup yang akan diteliti gitu. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang isi. Isi sendiri merupakan hal yang sangat penting ya dalam sebuah wacana, dan ini juga merupakan poin-poin penting dari superstruktur wacana itu sendiri. Isi menurut Altier pada tahun 1996 halaman 2 mengatakan bahwa isi atau konteks atau situasi sosial ini merupakan seputar dokumen atau pesan maupun teks yang diriset. Misalnya, periset harus mempertimbangkan faktor ideologi, institusi media, latar belakang wartawan, dan bisnis karena faktor-faktor ini menentukan isi berita dari media tersebut. Nah, seperti yang di PPT dijelaskan, ini konteksnya ketika kita menyusun berita. Tapi dalam wacana sendiri, isi merupakan konteks ataupun hal yang menjadi topik utama dari pernyataan ataupun wacana itu sendiri. Seperti apa contohnya? Nanti di akhir akan saya beri contohnya ya. Kemudian untuk menambah pemahaman kita, ciri-ciri isi dalam sebuah wacana meliputi yang pertama adalah penggambaran di dalam paragraf tersebut dilakukan dengan sangat jelas dan terperinci dan turut melibatkan kesan indera. Kemudian ketika pembaca membaca paragraf itu sendiri, pembaca seolah-olah merasakan, melihat, atau mengalami sendiri apa yang sedang dibicarakan dalam paragraf tersebut. Itu merupakan ciri-ciri spesifik dari isi di dalam sebuah wacana. Terakhir, dalam superstruktur wacana itu ada penutup. Penutup letaknya di akhir ya. Penutup adalah bagian yang berisi tentang kesimpulan. Menurut Ari Kunto pada tahun 1993 halaman 24 menyatakan adalah pernyataan singkat, jelas, dan sistematis dari keseluruhan hasil analisis, pembahasan, dan pengujian hipotesis dalam sebuah penelitian. Kemudian dalam penutup juga ada saran. Saran adalah usul atau pendapat dari seorang peneliti atau bahkan penulis ya, yang berkaitan dengan pemecahan masalah yang menjadi objek penelitian atau kemungkinan penelitian yang akan dilakukan secara berlanjut. Oleh karena itu, superstruktur dari sebuah wacana sendiri ada pendahuluan, isi, dan penutup, dan itu bisa kita rangkai dalam sebuah kalimat. Perhatikan contoh yang akan saya berikan agar menambah pemahaman kita terkait superstruktur wacana dari pendahuluan, isi, maupun penutup. Kalimatnya adalah hutan lindung sedang kebakaran saat ini, semua ludas terbakar menjadi abu. Nah, pada kalimat hutan lindung merupakan pendahuluan, kemudian sedang kebakaran saat ini merupakan bagian dari isi, dan yang terakhir penutupnya kalimat semua ludas terbakar menjadi abu. Nah, dari contoh tersebut bisa teman-teman pahami kembali superstruktur wacana dari pendahuluan, isi, maupun penutup bisa kita cantumkan membentuk kalimat yang utuh dan koheren. Berikutnya kita akan mendengarkan dan menyaksikan paparan materi dari Nurhaliza Amanda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurhaliza Amanda dengan NIM A1B1200027. Di sini saya akan memaparkan mengenai struktur mikro wacana. Struktur mikro wacana adalah urutan paling terendah setelah struktur makro dan juga struktur wacana.
Menurut Van Dijk dalam Erianto tahun 2011 halaman 226, struktur mikro adalah makna wacana yang dapat diartikan kata, kalimat, proposisi, anak kalimat, parafrase, dan gambar. Struktur mikro ini merupakan suatu bagian dari struktur wacana yang mengamati bagaimana suatu wacana itu terbangun melalui elemen-elemen kecil. Jadi ada elemen-elemen kecil yang membangun suatu wacana. Pemahaman terhadap sebuah wacana tidak hanya dilihat dari segi isinya saja, tetapi juga elemen-elemen yang menyusun wacana tersebut. Nah, apa saja elemen-elemen wacana itu? Yang pertama ada semantik, sintaksis, leksikon dalam wacana. Jadi kita akan membahas mengenai semantik terlebih dahulu. Seperti yang sudah kita ketahui bersama bahwa semantik adalah ilmu atau subilmu linguistik tentang makna bahasa. Sedangkan studi wacana adalah subilmu linguistik yang mempelajari wacana sebagai objek kajiannya. Wacana adalah satuan bahasa terlengkap atau tertinggi. Jadi apa hubungan antara semantik dan wacana ini? Jadi di dalam wacana itu akan ada elemen-elemen kecil yang membangun suatu wacana, dan elemen-elemen kecil itu salah satunya adalah semantik yang berupa kata atau kalimat yang mengandung sebuah makna. Kemudian apa sih contoh semantik? Di sini ada dua, yakni makna gramatikal dan makna kontekstual. Pertama, makna gramatikal atau berdasarkan tata bahasa. Contohnya kata berbau. Nah, kata ini memiliki makna yaitu mempunyai bau. Kemudian yang kedua, makna kontekstual atau berdasarkan konteks. Yang pertama ada adik jatuh dari motor, aku jatuh cinta. Harga diriku jatuh. Kata jatuh dalam 3 kalimat ini memiliki makna yang berbeda sesuai dengan konteksnya masing-masing. Yang pertama ada adik jatuh dari motor. Jatuh di sini adalah meluncur dari motor tersebut. Kemudian aku jatuh cinta. Ini adalah perumpamaan bahwa cintanya telah luluh. Kemudian harga diriku jatuh. Di sini harga dirinya direndah. Dan terakhir kita akan menyaksikan penyajian materi dari Tiara Noprianti. Terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya perkenalkan, saya Tiara Noprianti, NIM A1 B1200032. Ingin melanjutkan membacakan materi. Langsung saja. Kemudian ada sintaksis. Dalam bidang sintaksis, wacana merupakan unsur bahasa yang berada pada tataran tertinggi dan kata berada pada tataran terendah. Wacana memang merupakan tataran tertinggi dalam hierarki bahasa. Wacana biasanya direalisasikan dalam bentuk karangan yang utuh atau paragraf. Bagaimana kalimat atau bentuk susunan yang dipilih? Dengan elemen bentuk kalimat, koherensi, kata ganti. Contoh kalimat sintaksis. Ibu membeli seikat bayam dari pedagang sayur di pasar. Nah, yang terakhir adalah leksikon. Leksikon adalah keseluruhan lexem yang terdapat pada suatu bahasa. Kajian terhadap leksikon mencakup apa yang dimaksud dengan kata abstrak lexem, strukturisasi kosakata, penggunaan dan penyimpanan kata, pembelajaran kata, sejarah dan evolusi kata, hubungan antar kata, serta proses pembentukan kata pada suatu bahasa. Bagaimana pilihan kata yang dipakai dalam teks berita. Terima kasih, mungkin itu saja pemaparan materi dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, itulah tadi paparan dan penjelasan dari kelompok 3